tinggalin gue sendirian. Wah, Leave me alone, anjay. balik lagi sama kita di channel Aspot Asal Podcast. Oke, kali ini kita bertiga bakalan nyeritain kisah horor di pengalaman kehidupan kita dan mungkin bisa sangat menyeramkan. Oke, kita mulai dari sekarang. Oke, teman-teman, di sini kita bertiga bakalan benar-benar nyeritain hal yang paling menyeramkan dalam hidup kita dan juga mungkin pengalaman yang nggak pernah kita rasain di dunia horor ya. Benar. Dunia horor ya kali ini. Ini sangat ini kita cerita benar-benar real, nggak ada yang disetting-setting sesuai pengalaman kita. Entah nggak tahu deh itu bakalan serem, tapi itu Dan ini mau percaya atau enggak kalau ini cerita asli kita itu terserah kalian terserah yang kalian. nilai. Ini benar-benar cerita asli, Iya. no setting-setting, no cut. Oke. Tipu-tipu. Tipu. Udah masih jasa juga. Lanjut. Bagaimana kelanjutan untuk video ini? Dimulai dari Sekarang. Oke Ram, sekarang dari lo, ada nggak cerita yang menurut lo ini pengalaman yang paling serem banget lah yang pernah lo alami gitu, entah di masa kecil atau di masa pertumbuhan atau di masa sekarang? Mungkin gue punya dua cerita. Dua cerita. Enggak cerita. Cerita pertama itu ini asli banget kacau. Apa namanya? Gue waktu masih SD itu ngeliat ini di kejadiannya tuh, jadi gue dulu punya warung, mama gue punya warung di SD gitu kan, Jaga sekolah lah, jaga pokoknya. sekolah ya, mama gue jualan kan di atas itu tuh apa namanya, gue sama mama gue lagi beberes lah di atas di warung itu, lagi beberes besi, Beres-beres lah, lagi besi itu gue di warung kan. Nah, singkat cerita lagi, di situ gue sama kakak gue, jadi ada kakak gue, ada emak gue, 3 orang. Nah, di situ gue sendiri lagi duduk kayak di bangku panjang gitulah, kayak duduk di bangku panjang. Di belakang gue itu kayak ada pohon, bisa dikatakan mungkin kalau mungkin tahu atau di luar juga tahu, pohon palem lah ya, sebutannya pohon palem yang tinggi itu ya. Iya. Oke, karena SD gue SD sama dia dari SD. Oh iya, makanya dia tahu gue. Ya. Kalau dia SMP yang gitu, SMP yang lanjut cerita apa namanya? Ya, gue duduk di bangku panjang itu kan, bangku panjang, gue ngelongok. Itu tuh si temboknya itu kan membatas besi ke atas, gue ngelongok dari sasa besi, ngelongok ke atas yang paling. Gue kebayang langsung, enggak sering kebayang, gue masih berarti. Aduh, itu warnanya putih. Gue nggak tahu lah, entah itu kalong, entah itu kertas, entah apa Kalong itu. hitam dong. Gue nggak tahu lah, pokoknya putih itu. lah. Iya, itu putih asli. Dan itu di situ gue langsung bilang, ya namanya anak kecil, gue mau nangis dong, nangis. Gue bilang kayak, mama itu apaan gitu kan? Itu keadaan jam Maghrib kalau nggak salah. Apa kok malam? Gue nggak tahu tepatnya jam berapa, malam. Ya udah tuh, gue ngeliat kan, sumpah itu jelas banget putih ya kan. Udah gitu pokoknya itu gue bergerak, masih kenceng gitu loh, tabrakan gitu lah ya. iya kayak gitu. Wah, Gue nangis itu, mama tuh apaan gitu kan. Nah situ mama gue datang kan, dibacain lah ayat-ayat kursi, ayat suci Al-Quran gitu kan, dibacain. Gue sih nggak tahu itu, mak gue ngeliat ya, kata mak gue dia terbang ke pohon. Lo tau gak sih pohon kayak apa sih, pohon sana ya? Pokoknya pohon yang lain lah, pohon yang lain dekat sekolahan kita itu lah. Mungkin lo kalau ingat kan tahu lah. Terus itu pergi. Nah itu cerita yang pertamanya itu. Mungkin itu kurang menarik ya. tapi serem gue bener. Tapi kayak lo duduk nih di belakang pohon itu ataupun di depan pohon itu, kayak ngerasa tuh anjir. Iya, ada perbedaan. Ya pergi masih kecil. Nah ini yang kedua. Udah gue sama dia. Gue sama dia. Boleh tuh ceritain dong. Ini udah gede, mungkin tahun lalu lah. Tahun lalu. Ini kejadian baru-baru dong. Baru tahun lalu kok, sebelum gue pindah ke Depok. Iya. Sebelum gue Gue ngerti. Terus Asli di situ. Nungguin ya. gue udah siap-siap anjing. Gue udah siap-siap takut, jadinya siap-siap merinding gini anjing dengan ceritanya. Ini asli, ini beneran
gua alamin sama dia. Serius ini yang gue alamin. Ceritanya gue main sama dia, sama si Baskoro ini. Sama gua bahas kalau udah ganti. Ingat, ini beneran jam 3 pagi. Jam 3 pagi, serius. Main berduaan. Justru kita lagi Lagi bener-bener main lagi gitar. teriakan lah, Hmm. kayak nyanyian gak jelas, Iya, ketawa-ketawa. Lagi tawa-tawa. Nah, dan di mana ada satu momen gue duluan apa lu duluannya yang lihat ke pohon. Oh, lo duluan. Wih. Lo yang notes pertama. Notes dong. Notis. Notis. Kebalik. Nah, hebat. Ini gue pengen lihat nih di classroomnya di mana ininya. Gue pengen edit mungkin gitu. mungkin kalau diceritain gini kurang serem ya. Kalau cari ngalamin ya, mungkin Ya. yang di luar sana kalau ngalamin tahu lah Lanjut, gimana Ram. rasanya gitu. Lanjut, Ram. Ngerti. Lanjut. Oke. Dan ini apa namanya? dari gue bayangin aja jadi ngeri. Amit-amit lah ya kan. Kita. Ya gue ngeliat kan. Itu cahaya, gue pikir itu cahaya lampu. Lampu gitu, dari- pantulan. Wisma Atlet. Iya benar. Karena itu deket banget. Nah, Bener-bener Wisma Atlet. rumah gue yang dulu tuh deket banget Iya, sama iya, Wisma iya. Atlet. Bahkan bisa dibilang sebelahan. Iya kayak gitu. Iya gue pikir dari lampu sematit kan. Iya, tapi Ternyata anehnya- pas gue manggil. Gua, belum, Fah, lo lihat Fah. Iya. Ternyata ini serius nih. Ini nih. Nyala nih. Gini deh. Itu kayak api. Bener-bener. Iya. Wah, gila. Gue di situ langsung merinding. Gue langsung diem. Langsung Sorry, diem. potong. Itu apinya tuh bulat nggak sih? Bulat. Kecil, Bulat, bro. Kecil. Kayak- Itu bisa disebut banaspati nggak sih? Itu mungkin ya, cuma nggak tapi tahu. gua nggak tahu. Gue nggak bisa bener. nyebut itu banaspati. Iya. Apalah. Nggak tahu itu bener. Cuman pada saat itu bener-bener yang notice pertama dia, Ah. kedua gua. Ini tuh api itu redup, nyala lagi. kayak si Nah, sinar itu ketutupan daun gitu Daun loh. gitu. Kayak Oh, ketutupan ngerti. daun. Cuman Cuman pas kita deketin tuh bukan gitu deh, bukan bukan gitu. deketin, kita bener-bener lihat dulu dari jauh. Iya. Nggak mungkin dong kalau lampu itu kan, ya pasti deket dong. Maksudnya kan pas gitu ya, diem. Nggak mungkin dia gerak-gerak cuy, pindah-pindah tempat. Iya. Itu pindah-pindah tempat bang. Nampak. Dan gue samperin, memberanikan diri buat nyamperin ya kan. Samperin. Ternyata hilang. Ini bener-bener hilang. Apinya tuh hilang. Dan pada saat itu kejadian langsung, pas udah mau balik, lo tahu apa yang terjadi? Apa? Gitar gue sama HP gue jatuh. Anjir. Lo tau gitar gue patah nih, stemannya patah. HP gue LCD-nya pecah. Itu karena awal-awal kita cengengesan, ketawa, teriak-teriak, mulai Oh, di tapi situ. bener, Itu di situ cuy. Dia keganggu kan? Itu dia. Itu dia cuy. Gimana ya? Nih, kalau kalian mau tahu, gue kasih tahu gambar pohonnya. Gue kasih tahu gambar pohon. Gue fotonya maghrib. Karena gue kalau malam gue nggak berani. Maghrib juga malam kali. Iya, maksudnya kan itu masih sore. Iya, fotonya tunjukin. Fotonya gue tunjukin. Nah ini dia. Dan gue ngeliat pohonnya di yang gue lingkarin ini ya, yang dilingkarin dan gue ngeliat apinya di situ. Itu, Iya. wah itu bener-bener langsung balik. Nggak main lagi, langsung balik. Iya. Bener-bener, wah kacau sih itu paling Itu serem. cerita kedua gue lah, itu kayak gitulah kurang lebih lah cerita horor dari gue ya. Yang gue inget tuh. Mungkin Kalau misalkan dari cerita lo barusan ya, yang gue tahu itu kayak yang pertama ngeliat penampakan di pohon palm yang lo bilang, itu emang kayak serem banget gak sih Itu kalau serem banget. nggak Gue dari ini tadi sih. ya nggak cuman di daerah lo aja, mungkin di daerah-daerah Lain teman-teman pernah. sekalian juga Bener. pasti Pernah pernah kejadian. kejadian Kejadian. juga. Eh. Untuk kecerdasan kedua juga mungkin dari api gede dari api kecil itu mungkin bisa disebut banaspati mungkin ya Mungkin. Ya kalian pokoknya bisa. bisa nilai sendiri lah. Sendiri lah. Coba kalau Iqbal gimana nih? Oke, Bal. Singkat. Kalau gue pribadi itu kejadian pada tahun 2022 tepatnya akhir tahun bulan Desember. Ya. Bulan Desember. Jadi kita rombongan sama teman-teman gue pergi ke daerah Bogor. Ini di luar Jakarta ya, daerah Bogor Cibodas. Ini gue berangkat dari pukul jam 8 pagi, gue berangkat sampai sana jam 2. Ya. Jam 2. Kita istirahat bentar. Dan jam 3 itu kita merasakan gempa. Karena kan di Cianjur itu kan rawan-rawannya gempa ya. Pada saat lagi travel Cianjur. Iya gempa itu, karena kan Bogor ke Cianjur kan emang jaraknya nggak terlalu jauh lah Ya, ya. masih Jawa Barat Nah, lah. Udah gitu, gue istirahat lah sampai jam 8 malam. Jam 10, gue langsung bakar-bakar Bakar. Itu lo dalam keadaan di villa. di villa. Oh. Di villa. Itu ada acara atau gimana? Nggak lagi acara, cuman lagi. kita lagi emang pengen apa ya? Pengen
Oh, refreshing lah ya. Refreshing, ya. Jalan-jalan. Refreshing. Refreshing. Perkenalan gempa kan. Jam 10 nih, jam 10 malam. Gua rencana sama teman-teman gue emang pengen bakar-bakar ya. Bakar-bakar. Sampai jam 12. Iya. Jam 1 gue keluar nyari suasana yang kayak hirup udara karena kan di situ kan hujan juga kan hujan. Enak lah nyari Nah, adem. di situ sampai jam 1 gua karaokean sama teman-teman gue sampai nongkrong ketawa-tawa. Dan mungkin teman-teman gue yang nonton di channel ini ya maaf banget untuk gua yang review villanya itu. Jadi merasa bersalah kali ya. Lu demi villa itu. Iya. Jadi bisa mengakibatkan teman-teman kita jadi begini gitu. Tapi ada Jadi kejadian sebab serem gara-gara nggak lo gitu. Gara-gara gua, cuman karena emang urgent banget buat nyari villanya itu mau nggak mau ya udah sih. sih? Kan karena emang lu nggak tahu Salah kalau berarti. iya. Jadi kan namanya juga kita kan positif juga aja Iya, sama sih. situasi yang baru. Iya, iya. Nah, lanjut nih ya, lanjut. Lanjut. Jam 2 kita ya nongkrong ketawa-tawa main gitar segala macam. Kalau kata anak zaman sekarang mah minum dulu lah. Sih, orang tua mah. Gue enggak. Orang tua. Maksudnya tuh posisi gue di situ emang nggak terpengaruh ya, maksudnya jangan sampai gue boleh minum sedikit tapi jangan sampai kayak mabok lah gitu. Yes. Jangan sampai. Nah, tepat jam 3 kita masih karaokean, masih joget-joget Iya. masih joget-joget. Nah, 3:30 kita break istirahat dan buat tidur. Teman gua yang baru datang Sorry gue potong bro. 3:30 apa bro ya? pagi Oh pagi. Iya. Pagi. Ke atas nih teman gua yang baru datang ini cowok. Teman gua cowoknya Agatha. Iya. Nah, dia naik ke atas, tiba-tiba pas dikabarin jatuh depan kamar mau tidur. Pas dia Agatha itu manggil gua, "Bang, tolong Bang, ini cowok gua nih kenapa gua ke atas." Pas gua ke atas, lu tahu dia muntah di kasur. Gue pikir kenapa kan, wah muntah nih masalah apa? Karena mabuk Iya, nih. biasa. Mungkin biasa. efek biasa. Iya, jadi biasa. Pas sudah sampai situ, nah ini kenapa dia nyebut asma Allah. Kok wah Iya, mungkin serem banget ya. lo kenapa bisa gua sampai merinding. Coba ini gua sampai merinding nih. Ini kayak pengalaman gua yang dimana sama temen-temen gua tuh kacau banget. Mungkin banyak pengalaman, cuman ini kayak paling nyangkut mulu gitu. paling keinget ya. Iya, pikiran. Dan udah gitu gua obatin lah kan. Dipelin. Gua obatin. Sampai gua udahlah sebisa gua aja kan, Iya. sebisa gua. Dan selesai nih, gua obatin, udah agak mendingan lah ya. Teman gue kesurupan lagi. Kesurupan macan. Ini real banget. Mungkin teman-teman dia nonton pasti juga kayak anjir. Ini pengalaman gue yang bener sama tuh kayak Iqbal banget. Nah, lanjut nih ya, lanjut kesurupan macan dan udah diobatin sama teman gue namanya Hanja. Selesai diobatin, gue nggak tahu dia kesurupan macan atau benar atau enggak, gue nggak tahu. Dan emang sih kelihatannya emang kayak beginilah, gue nggak ngerti. Setelah dia kesurupan teman gue yang perempuan ini kesurupan kuntilanak. Wah, Ada 3 orang yang suruh berarti. 3 orang. Yang pertama kan kesurupan yang nyebut asma Allah, cuman belum tuntas, masih gantung. Cuman yang macan itu udah nggak tahu kemana. Gue juga kurang ngerti dia bener atau enggak, gue nggak ngerti. Makanya kita positif thinking aja lah. Kan kita juga butuh hiburan, butuh refleksi juga kan. Nah, udah gitu kesurupan. Pasti tanya sama temen gue, cuma jawabnya apa? Senyum, cemberut, sama apa? Ketawa. Gue langsung ngebayangin, tapi saya ekspresi muka kayak gimana. Tapi lo tau gak sih ketawa itu ya? Iya. Ketawa cewek kuntilanak itu kayak gimana? Ya. Aslinya. Asli. Lo tau gak sih gimana? Enggak. Gak tau ya? Gini cuy, gue kasih tahu. Ini real banget. Ternyata ketawa kuntilanak itu sama persis kayak anak ayam. Oh, Ya, gue kayak gitu. ngerti ya. Wah gila, gue merinding cok. Karena Nah, gue nggak tahu, nggak mungkin dong ayam malam-malam aktivitas ciak-ciakan. Ternyata kemungkinan besar itu bisa jadi suara kuntilanak. itu feeling lu tuh bener-bener kuat banget ya. Ya. Film lo. Oke. Gue boleh lanjut kan nih? Lanjut. Biar teman-teman kalian kan pada nungguin nih kan. Mana nih ceritanya? Iya. Sabar. Pas kejadian gue mau
ngobatin teman dan perempuan itu sama teman gue mati nyalain lagi Happy birthday to you. ini ada aura-aura kasih ya lanjut jangan tegang kalem itu teman kita cuma bercanda lanjut nih ya lanjut. Ini ada skrip surupan nggak? enggak aman ya aman semua aman ya aman Aman ya? kenapa ini lanjut dia udah tadi lanjut nih pas gue pengen bercandain tentang kalau bahasa Sundanya teh ini teh siapa Ini siapa? ini saha iya saha ini saha kunaon ada di dia kan itu bahasa Sunda kenapa ada di sini karena yang bisa bahasa Sunda kan bahasa Sunda kan cuma gua teman-teman gua kan emang asli Jakarta ya dan sebagian aja dan lagi katanya kata si Hamzah ini dia pas jam 3 pagi dia keluar ke pintu sendirian pas dipanggil sama teman gua lo ngapain di situ jangan sendirian terus dia ngomong anjir gue berhenti bentar pas dipanggil sama teman gua ngomong apa lo tinggalin gue sendirian Wah. leave me alone anjay dengerin Horror komedi. dengerin Lanjut. dengerin udah gitu lebih kacaunya lagi ya dia muntah sendirian dan nggak mau diganggu masuk ke dalam nah makanya dari situ dia kena jam mau mendekati subuh lah ya jam 4:30 mungkin kalau lagi kenapa sih gitu di PPI jam segitu belum pada tidur gitu loh aduh ya mungkin karena juga kita kan Ya refreshing. bro anak muda men Anjing enggak. Setruk anjing. anak muda men ya udah gitu sampai jam 5 gue obatin segala macam sampai gue ajanin sampai gue kometin segala macam karena kayak udah orang meninggal aja aja tapi kan emang pengen suatu apa Iya situasi sih. itu aman benar-benar wah udah kondisif lah ya Kondisif. udah mau pagi juga kan ya Kondisif, pagi nah. juga dan lagi pas gua mau apa namanya mau ngobatin juga udah kelar gue turun ke bawah Itu jam itu habis sholat subuh gue tidur tepatnya jam 5 lewat itu ada ngedor kayak ada ngedor kaca dor terus sekali doang sekali pukul dor ternyata gue pikir itu pintu gue ada ngedor ataupun kaca gue sebelah ada ngedor ternyata teman-teman gue pada ngerasain kayak kaca getar apaan sih nggak tahu nih apaan lo ngedor enggak ternyata apa gempa gue pikir mungkin pengenalan kali ya pikir gempa ternyata emang gue pikir apa-apa ya kayak suatu ngedor ternyata gempa dan akhirnya gue balik lagi tidur gue bangun jam 8 itu posisi mobil pas gue mau manasin itu nggak mau nyala mati total lo tau nggak nyalanya jam berapa pas gue panggil montir buat datang ke situ jalan sekitar jam 12 atau jam 1-an baru nyala habis itu gue prepare pulang nih gue ada fotonya nanti guys ya prepare pulang gue foto-foto pas rambut gue masih botak gitu prepare mau pulang kita foto-foto depan villa itu iya foto depan villa itu sekilas gue kayak lihat dari atas lantai 2 jendelanya itu kan jendela kan kalau nggak salah hordengnya itu warna putih itu kan sekilas kan lihat cuman cuek aja enggak karena sih gue pulang gue nggak bakal nginep setelah ngeliat foto itu ngeliat wujud itu setelah udah take foto enggak setelah gue mau foto foto gue lihat mau foto lu lihat gitu. ya gue ngeliat Di kamera? akhirnya cuek berarti lo ngeliatin kamera dong di kamera anjing ngeblending bentar ngebayangin Nggak masuk ke foto ya. nggak masuk foto cuman foto yang di gila tuh ada Pas di jendela setannya gini kok. ucul kan ucul dong Itu itu mungkin menurut gue paling serem ya. ada makhluk lain lah ya mungkin pengalaman Serem. ini kan dari gue cerita berdua ya dari cerita gue berdua sama si Ali sama gua
mungkin ada nggak sih Pak suatu pengalaman dari ada. Gue udah siapin dari tadi. Oh, gokil nih, Nungguin ya. Nungguin ya. Ini Saling sebelum memulai ke ceritanya apa? Gak ada yang Gue mau nanya nih Pak, Gak ada ini yang cerita horor ataupun gue dikacangin komedi atau gimana nih? Komedi atau gimana? Nih lo ngebahas cerita horor atau komedi nih? Lo horor lah. Ini horor. Ini benar-benar horor. Karena sesuai kita tema horor. Horor komedi pokoknya. Horor komedi. Nah, pokoknya Jadi sorry gue potong. Untuk apa kita bikin podcast ini? Jadi jangan terlalu tegang-tegang amat. Mau enjoy aja. Namanya juga Aspot Asal Podcast. Oke, langsung aja ke cerita dulu. Gue pengen ceritain. Oke, boleh. Nirvana nih bos. Tapi gue nggak tahu lagu-lagunya. Begitu sih. Lanjut kembali ke lab. Jadi, dramatis banget. Jadi, ini waktu pas gue masih SMP kali ya. Bangun aja. Tahu gue pengen deh mulu. Ini waktu SMP itu keadaan habis maghrib. Gue tidur sampai maghrib sih. Maghrib. Jujur gue nggak sholat maghrib. Ya, oke. Tidur sampai maghrib dari jam Maksudnya berapa? dari sore, Dari sore tuh dari pulang sekolah. Iya. Dari pulang sekolah. Tidur sampai maghrib terus. Jam 5 pulang sekolah, gue datang langsung tidur. Gue tidur di ruang tamu. Lo tau kan ruang tamu gue tengah. Ya di sini. Nggak di sini, nggak di sini. SMP. Gue lagi tidur habis maghrib itu dalam keadaan di tengah-tengah sendirian kan. Nyokap gue sih emang di kamar, ada orang di situ. Dan singkat ceritanya, gue kebangun pas azan. Itu pas aja Nisa. Enggak, pas azan maghrib. Pas Pas azan maghrib. Gue melek. Dan nggak tahu kenapa, tiba-tiba banyak angin. Ternyata sama kuala bisa. Pas angin gue. Kayak gitu. Enggak. Banyak angin. Dan gua beralih ke geseran dikit lah ke motor. Tunggu bro, sorry tadi gue jadi nggak fokus. Lo banyak angin itu. Banyak angin Lo tidur di ruang tamu. Di ruang tamu. Ngampar gitu. Oke. Dan gua kebangun, gua geser ke motor, kalau ada orang lewat kan, rada ke motor gitu. Iya. Nah, gua tidur lagi. Dan pas setengah tujuan lah, atau pokoknya udah lewat dari maghrib deh, gua nggak tahu jam berapa. Gua melek. Dan ternyata ini gue nggak tahu bener atau enggak, ada orang ini hitam semua cuy. Anjir. Dari ini kakinya tuh bulu-bulu hitam semua. Ini sumpah di Oh, gue ngerti. Dia ngelangkah. Yeti. Enggak serius. Dia ngelangkahin gue begini. Oke. Tapi dia ngelangkah itu gede banget. Lari ke dapur. Demi apapun gue merinding ini. Gue nangis. Karena di kamar mandi gitu. Iya. Gue nangis. Gue lari ke dapur. Nyari ke dapur. Ternyata nggak ada. Gue nangis sekejar-kejarnya karena ternyata emak gue juga pernah ngalamin pernah ngeliat. Dia lagi dia lagi tidur. Gelap, posisi kamar gue tuh gelap. Dia lagi tidur ngadep ke kiri, pas melek itu orang hitam, matanya merah, ngeliatin emak gue begini. Dong, lo. Anjir. Ngeliatin emak gue ya. Emak gue nyampe teriak, bokap gue bangun. Dan ternyata emang di samping rumah gue ada tukang kerupuk. Bukan. Dagang somai. Emang dia di situ. Tinggalnya tuh makhluk itu di tetangga gua. Dan pas kebesokan harinya, bokap gua lagi nggak di rumah, lagi di, lo tau lah, lo nggak bisa ngomongin, lagi di mana? Gua tidur sama mama gua, sama adik gua pada saat itu. Ada adik gua juga. Dan ada yang nangis di kamar mandi, dapur. Itu tuh semua tuh lagi gelap, dapur kan dimatiin, kamar gue dimatiin, kalau tidur kan selalu dimatiin. Ada yang nangis cuy. Gue dong sebenarnya. Ada yang nangis. Ngeprank ya. Ada yang nangis, dan yang berani itu cuman gue yang nyamperin. Karena pada situ gue mau ngambil garpu. Semakin gue deket, nangis semakin kedengaran. Itu gimana katanya, kalau semakin dekat semakin jauh berarti dekat ya? Kalau semakin dekat itu dia jauh. Semakin dekat suaranya dia jauh. Suaranya jauh, semakin jauh kita berani, dia bakal ngejauh. Semakin kita takut, dia bakal berani. Dia bakal suaranya makin jauh kalau kita. Iya, ini begitulah ya. Dan itu suaranya makin gede. Gua langsung tandanya jauh. Jauh. Ternyata dia ngejauh. Dan setahu gue nggak ada cewek di situ, emak gue doang. Cewek malu. Maksudnya nggak ada selain cewek selain malu. Bantu kan emak gue. Enggak, pokoknya itu benar nangis. Itu nangis makin kenceng. Anjir. Nangis itu Saya peragain sih.
Ini kita pokoknya gitu. kacau. Kayak gitu deh. Jangan cerita. Gue merinding sih, sumpah. Ini real banget. Dan bener-bener besoknya gue langsung ceritain semua ke. Ternyata posisi di situ kan rumah gue kan masih banyak barang-barang spare part lah. Iya. Karena bokap gue tuh lagi ada bisnis spare part gitu. Dan ternyata pas di Terawang, dilihat diceluk. Enggak lanjut. Ternyata ada dua. Yang satu tangannya buntung, hitam. Yang satu lagi tinggi sampai ngelawatin atap rumah. Dia lagi duduk di antara barang-barang itu. Itu si makhluk tinggi 99 kali, jadi ngeliatin atap rumah. Ngelek. Dan pada saat itu gue lagi mandi dan baru dikasih tahu jangan ke kamar dulu. Kacau sih. Lagi ada dua itulah pokoknya lah, lagi ada dua itu. Oh itu pantangannya itu. Ya pokoknya jangan ada di rumah dulu karena mau dihilangin. Karena pada saat itu gue habis nyukur pulang mandi sendirian. Dan pas gue bilang, Des jangan ke kamar dulu. Ada dua, yang satu tangannya buntung, yang satu tinggi. Wah, Siapa itu yang ngomong? Wah, mama gue habis nyukur sama mama gue gue. nggak fokus aja gara-gara cerita horor di kamar. Enggak, pokoknya ya udahlah, itu hal yang paling menyeramkan sih menurut gue ya. Karena emang itu real banget. Itu orang hitam itu masih gue kebayang-bayang, dan alhamdulillah sih sekarang udah nggak ada ya. Alhamdulillah. Karena rumah Sekarang jadi putih orangnya. sekarang jadi Karena dia udah karena pakai MS Glow. masuk. Yang awalnya tinggi mungkin dia pakai pensel yang berat kan jadi pendek. Oke, mungkin segitu aja kali cerita dari kita ya, serem-seremannya Wah, ya. itu tuh. Aduh. Gue mikirin nih saking serem. Gue sampai benar-benar kayak panas Ini dingin lah. penilaian masing-masing nih, aduh nih pokoknya dari Iqbal nih, menurut gue dari Iqbal tuh cerita yang benar-benar kayak wah lo gak bakal bisa ngerasain kalau lo Intinya dari itulah. cerita, intinya dari cerita Iqbal, sing eling, selalu hati-hati di tempat manapun. Sing eling. Jangan Gegabah. Benar. Jangan terlalu berbuat onar tempat orang. Cek Sunda mahnya. lanjut. Jadi emang kita bertiga mau Sunda. Dan seperti yang podcast sebelumnya yang gue bilang. Nah, jadi itu teh. Nah, dia yang kata bilang anjay, Sunda banget. Emang kita orang Sunda. Ya pokoknya cerita dari kita tuh karena intinya tuh semua di kebanyakan Terus kebanyakan terlalu membuat owner di tempat yang nggak sesuai. Langsung. Welcome to Asita. Attitude itu emang benar Attitude dijaga. Nomor one. Number mau one. lo Karena- punya ilmu karena sebesar apa? apapun. Ya karena apa? Orang tua bilang jaga sikap dan jaga sopan santun di mana kita berada. Itu. Selagi kita menghargai orang pun bakal menghargai kita kembali. Contohnya dari kita Iya. beradaptasi sama lingkungan Ya, yang mudah selagi kita berubah. Nah, menghargai lingkungan juga ya. Intinya tuh kita harus bisa menjaga lingkungan. Selagi kita jorok, pasti yang datang bakalan yang Jorok juga. dan selalu dimanapun kalian berada dan selalu berpikiran positif. Oke. Jangan terlalu berpikiran negatif Ya, karena kenapa? Mungkin cek Jerman Sunda teh ulah gagal. Oke, mungkin segitu saja ya. Oke, segitu aja ya dari kita. Dan buat kalian, Benar. oh iya, Buat kalian yang belum subscribe, like, dan komen, dan jangan lupa menyalakan lonceng notifikasi kalian agar tidak ketinggalan video Selanjutnya.